Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat bertemu. Kita boleh bertatap muka dalam ibadah doa Rabu malam. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberikan damai sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita saat teduh sebentar, kita memerlukan pimpinan Roh Kudus untuk boleh turut campur tangan, turut bekerja oleh setiap kita yang bertugas, juga Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini, juga yang ada di rumah. Roh Kudus, pimpin kami ya. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Bapak Ibu, hanya kasih Tuhan yang selalu menolong kita. Hanya kasih Tuhan yang selalu memberi kekuatan setiap kita. Mari kalau pada malam hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Kasih-Nya tinggi melebihi langit. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Kau terima telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari katakan kasih setiamu. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari berkat-Mu
siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Oh, terima kasih Yesus atas kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu nyata. Mari bersyukur, mari bersyukur. Kau Allah yang baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu nyata, lawatan-Mu nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa dalam sorga. Ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu nyata ya Tuhan. Engkau memampukan kami Tuhan untuk datang ke tempat ini ya Bapa. Kami boleh memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin setiap hati kami ya Tuhan. Kami tetap melekat kepada Engkau. Kami selalu mengandalkan kekuatan yang daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami rindu Tuhan, semua kami yang ada di sini juga ada yang di rumah dalam pengurapan Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami ya Tuhan. Kami memerlukan penolong itu.
Kami lemah, kami terbatas Tuhan, tetapi Roh-Mu tak terbatas itu boleh membawa kami hidup dalam kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan ibadah doa Rabu malam ini, supaya berkenan ke hadapan Engkau, supaya layak di hadapan Engkau. Kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita adalah untuk Tuhan. Mari kita untuk lebih mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin kita untuk dekat dan berdiam dekat di hati Tuhan. Dan biarlah kita semua yang ada di sini boleh mendapat kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saat ku berpaling
Ibu Saudara, pada kesempatan malam ini saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus yang selalu menolong dalam kehidupan kita. Saya persilakan. Terima kasih, puji Tuhan, Bapak Gembala. Beri tepuk tangan buat Bapak Gembala kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat yang lalu saya dapat telepon. Yang telepon saya itu Ketua API ya, Pak Hisar Tambunan meren ya. Pak Daniel bisa hadir nggak di dalam acara yang akan digelar nanti? Pikiran saya ini, ini mau rapat API kayaknya. API itu Asosiasi Pendeta Indonesia. Jadi ada tingkat kota, ada tingkat provinsi, ada nasional. Terus saya bilang, oke, siap. Nah, itu kapan acaranya? Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Jadi Yermi, Michael, Adiki Dauhan, saya siap-siap ya Bu Cucu untuk menyambut, karena kami akan jadi host. Saudara-saudara, nama saya itu dijatuhkan itu ya di Pemkot, di kepolisian ada surat nyelonong ke sana. Saya kaget, ternyata itu acara toleransi, dialog atau acara silaturahmi antara FKUB itu artinya forum komunikasi antar umat beragama. Kaget saya, lah kok ini acara ini? Kemudian dari Pemkot itu datang Dukdikpil, Sisduk Capil, apa ini panjangannya teh? Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Terus ibu ini ternyata bawa itu konsumsi ada 50 paket. Wah, saya bilang ini gede-gedean rupanya ini. Ya. Jadi saya mengucap syukur nih, dan si ibu ini mengenal kepada saya udah lama, sejak waktu Pak Ito masih wali kota. Jadi sebenarnya saya bersyukur, Ibu hatur nuhun, Ibu biasa dong, ya tugas abdi katanya. Ini tugas saya dari dulu. Wah, terima kasih. Kemudian saya ngobrol sama si Ibu, udah berapa lama Ibu dinas di Pemkot? Saya udah 30 tahun lebih. Wah, itu menjelang dia akan pensiun rupanya nih. Jadi itu berdatangan nih dari perwakilan agama Buddha, perwakilan dari Konghucu, ya Kongfucu. Terus datang Hindu yang tidak ada, yang saya tunggu-tunggu tuh. Jadi ini rupanya acara dialog ini ingin menjadikan Cimahi menjadi kota toleransi di Indonesia ini. Nah, di Indonesia ini ada berapa ini ya? 130 kota mungkin ya. Cimahi ini nomor 65 ya, puji Tuhan. Jadi saya mengucap syukur waktu mereka datang, kemudian khususnya yang dari FKUB. Ketuanya itu Pak Haji Hafid nggak bisa datang karena beliau saya dengar sakit. Nah, saya dulu anggota FKUB 3 periode saya. Siapa yang ngajak saya masuk FKUB? Yang ngajak saya ini masuk FKUB Pak Haji Idad almarhum. Ya, Pak Haji Idad ini dari Islam Persis, tapi beliau begitu baik, begitu care kepada saya pribadi. Sampai waktu pertemuan kemarin, mereka itu hormat sekali kepada saya. Padahal saya tidak cari kehormatan, tapi itu anugerah Tuhan loh. Sampai sekretaris dari FKUB itu, Bapak Haji AA, itu manggil saya ini Ayahanda. Ayahanda. Ke Ibu Cucu manggil Mamanda ya. Mami, manggil Mami. Jadi kami dituakan kami ini. Aduh, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya,
Padahal satu kelompok itu mengutuki, marah kepada saya. Masa bodoh amat itu urusan. Tapi dalam hal itu saya kesempatan ngomong bahwa di atas di Nusasari ada gereja pakai nama GGP. Itu bukan dari sini, saya bilang. Itu mereka menamakan sendiri. Nah, biar aja si Pak Haji AA-nya ini dengar dia. Saya nggak lapor ke FKUB. Tapi ini kesempatan untuk saya mengenalkan. Dan saya mengucap syukur bahwa orang-orang Pemkot itu hormat kepada kami. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian makanan itu berlimpah loh di belakang. Kami udah siap-siap, ternyata orang Pemkot ini bawa makanan. Wah, saya mengucap syukur untuk acara itu. Padahal saya dapat telepon dari Pak Hisar ini sambil lalu itu nggak serius. Ternyata ada pertemuan yang ya puji Tuhan saya udah siapkan ini tempat ini. Sehingga acara itu boleh berjalan dengan baik. Dan HJAA begitu salut kepada kami sebagai host di sini. Demikian juga saya ucap syukur untuk kenalan-kenalan. Nah kemudian ada Ibu Natalia nih, Ibu Aping namanya. Dia mengenalkan saya dengan satu orang. Orang ini rumah di Batu Jajar, tapi kalau ibadah tuh ke Bandung. Padahal ini mau mengenalkan pemilik saya nih. Dia terindu katanya, mau ibadah di sini di Maranatha. Aduh puji Tuhan, saya bilang. Sini, jangan ke Bandung, jauh, saya bilang. Ke sini aja, Batu Jajar Cimahi dekat. Ya, jadi hari Minggu dia akan datang katanya dengan istri dan anak. Puji Tuhan. Nah, malam ini saya juga bersyukur tuh Pak Randy nih. Anak-anak boleh hadir juga ya. Puji Tuhan. Selamat datang ya nih adik-adik. Selamat berkenalan dengan kami. Kalau adik, siapa ini mah? Udah kenal nih. Kesia ya. Terima kasih. Ini Koko apa pacar? Oh teman, bukan pacar. Ya, teman. Puji Tuhan. Selamat datang ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Mari kita siapkan hati kita akan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kasih Allah begitu besar. Mari Bapak Ibu semua, kita boleh masuk ke hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan darah Yesus, darah yang mahal itu, kita boleh masuk ke hadirat Allah. Haleluya. Mari kita puji sembah Dia. Masuk dengan hati
Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Seperti nama Dia. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah firman yang menjadi manusia, yang mengasihi saudara-saudara dan saya, yang mati untuk dosa-dosa kita. Dia rela, Dia pikul kutuk dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak membiarkan para murid piatu. Engkau memberikan Roh Kudus kepada semua orang-orang percaya, supaya orang percaya insaf akan dosa. Orang-orang percaya dibangun di atas dasar iman kepada Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, ada dalam hati kami, dan kami bersyukur untuk karya-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang Kristen kalau dilihat penuh dengan semangat, saudara. Ya. Menyanyi, ya, bertepuk tangan kalau itu aliran-aliran gereja Pentakosta atau Pantekosta. Ya. Beda dengan gereja-gereja aliran Calvinis, gereja aliran Lutheran, ya, Mennonite dan sebagainya.
Tapi sekarang ya untuk bertepuk tangan sudah tidak lagi menjadi momok ya. Walaupun kita tahu tidak gampang dari teman-teman gereja Calvinis kayak GPIB, GKP ya. Kemudian gereja aliran Lutheran seperti GKPI, HKBP ya. Itu untuk bertepuk tangan. Orang Nias juga, orang Sangir juga ya, gereja Sangir, gereja Nias. Oh, kalau untuk tepuk tangan aduh ya berat. Ya. Kalau orang Pentakosta, orang Pantekosta, wow ya, tepuk tangan. Dan sekarang sudah ada, mari kita muliakan nama Tuhan dengan tepuk tangan. Wah, tepuk tangan semua. Ya, kalau teman-teman Muslim takbir, ya kan? Dan kemudian mereka ajungkan tangan bahwa Allah Maha Besar. Dan kemudian ketika teman-teman itu takbir, saya juga takbir, saudara. Saya katakan Yesus Maha Besar. Ya, Tuhan Yesus Maha Besar, Maha Kuasa. Yaitu menyerukan nama orang-orang Israel juga, Jehovah Shema, ya, Jehovah Syama, Jehovah Jireh, ya, itu. Ya. Nah, saudara, kita perlu menjadi orang Kristen yang bertumbuh, mengalami terus-menerus, mengerti hati Tuhan, mengerti firman Tuhan. Dan bukan hanya apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi juga secara pribadi dengan Tuhan, secara pribadi dengan firman Tuhan, secara pribadi dalam nyanyian-nyanyian, dalam pembacaan firman, nyanyian pribadi, doa-doa. Doa-doa yang dinaikkan adalah doa-doa yang antusias. Dan saudara perlu tahu bahwa ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita sedang mendengarkan penguraian firman Allah di gereja atau di mana saja, maka si jahat itu berusaha untuk mengambil yang terbaik dan membuat pikiran kita kemana-mana. Kalau doa pagi, ya larinya kepada ngantuk, saudara. Ya, rasa bosan. Sebab itu semua para pemimpin-pemimpin gereja dan di dalamnya ada pemimpin-pemimpin ibadah, pemimpin-pemimpin doa. Khususnya untuk gereja kita harus menjadi pribadi yang bertumbuh dalam hubungan dengan roh. Karena Allah yang kita sembah wujudnya roh. Dia bukan zat, tetapi dia adalah roh. Ya, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Saya seringkali berusaha untuk menekankan ini. Ya, baik di LP, lembaga pemasyarakatan, baik untuk di Kebonwaru, kemudian yang ada di khusus untuk narkoba. Ya. Supaya mengerti bahwa adalah orang Kristen itu wujudnya roh. Dan firman yang menjadi manusia ada dalam kandungan Maria. Itu roh yang menjadi manusia. Dan kemudian Kristus, ya kemarin pagi saya mulai mengutak-ngutik tentang pribadi Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Yang mana mungkin dia bisa dilihat, dia bisa dirabah oleh Thomas. Dia menampakkan diri kepada 500 orang dan juga ketika dia naik ke surga, bukan awan yang mengangkat dia, tetapi Yesus sendiri yang naik. Dan kemudian memang sebelumnya dia mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan menjemput, aku akan turun untuk menjemput kamu. Karena di mana aku berada, kamu juga harus berada. Dan ini adalah privilege. Satu hal yang sangat penting. Bahwa kehidupan kita tidak hanya berakhir di kuburan. Dan kemudian titik sampai di situ. Tetapi ada satu kehidupan di balik kematian. Yang mana kita berhadapan dengan Allah pencipta itu. Allah yang sangat dahsyat. Kita akan berhadapan.
Dan dikatakan bahwa dia adalah gembala dan kita domba-dombanya. Maka domba-dombanya harus mengerti, harus mendengar suara dan pasti mengenal suara gembala. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pekerjaan Roh Allah secara global sekarang ini sedang dikerjakan oleh Allah sendiri. Ada kampung-kampung tertentu, boleh katakan sebagian besarnya boleh menjadi pengikut Kristus. Cara Tuhan untuk menyatakan dirinya melalui mimpi kepada orang-orang tertentu. Ya. Datang dalam penglihatan. Mereka bisa melihat Kristus tetapi pada kebanyakan bahwa wajah itu tidak nampak. Tetapi suara bisa mereka dengar. Itu pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Kita perlu tangkap itu sebagai satu kesempatan. Di mana Allah memberikan kepada saya dengan saudara kesempatan untuk hidup di dalam Roh, melayani di dalam Roh, mengasihi di dalam Roh. Dan tidak mungkin kalau kita tidak di dalam Roh, dalam pergaulan dengan Roh Kudus, tidak mau dipimpin oleh Roh. Kita perlu menjadi bijaksana dalam hidup ini, dalam berpikir, dalam berkata, dalam mengajar, dalam bertindak. Karena kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, padahal Roh Allah itu luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin Petrus, bagaimana mungkin murid-murid yang lain, khususnya Petrus lah, dia berani untuk berdiri, untuk memberitakan secara khusus perjanjian lama diterangkan oleh dia, seperti seorang profesor saja, seorang ahli kitab. Dia tahu kitab, tetapi ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, bukan Roh Kudus naik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, 21, 20, 21, ya Yohanes sampai 22 ya. Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus. Ya. Dan kemudian apa katanya? Terimalah Roh Kudus. Jadi pertama saudara, kalau lihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-15, ayat 13, 14, 15. Nah, ketika kita mendengar firman dan kita percaya maka kita dimeteraikan oleh Roh. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus dengan para murid dia mengatakan terimalah Roh Kudus. Tapi pemenuhan Roh Kudus turun. Dan kemudian memenuhi para murid. Dan ada tanda-tanda pemenuhan itu. Tapi pada satu sisi bahwa murid yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Mempunyai kesaksian dan berani untuk menyaksikan Kristus. Ini jemaat mula-mula. Ini murid-murid yang dikatakan tanda kutip radikal. Untuk menyaksikan dan memberitakan Injil dalam Kisah Para Rasul. Sehingga surat Kisah Para Rasul boleh dikatakan mempunyai judul pekerjaan Roh Kudus pada awal gereja mula-mula. Dan saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, ada waktu-waktu khusus di mana Roh Kudus menyatakan kuasa kasih dan pemenuhannya untuk daerah-daerah tertentu, tetapi juga untuk pribadi-pribadi tertentu. Saya ingin mengajak kita membuka kitab Kejadian. Ini orang-orang yang dia tidak mengatakan bahwa dia punya Roh Kudus, dia dipenuhi Roh Kudus, dia diatur oleh Roh Kudus. Dia tidak mengatakan, tetapi Firaun melihat pribadi ini adalah pribadi yang khusus dan ada pernyataan di dalam perkataan Firaun mengenai pribadi ini. Mari kita buka. Kejadian pasal 41 ayat 39. Ada kisah mengenai Yusuf yang dipanggil, dipilih Allah dan kemudian Allah memberikan visi kepadanya dan kemudian itu menjadi kebencian dari abang-abangnya. Saya tidak menceritakan itu karena terlalu panjang nanti. Tetapi ada perkataan Firaun. Ketika
Firaun bermimpi dan kemudian Yusuf menerangkan mimpi itu dan artinya. Ya. Ayat sebelumnya ayat 39, 39. Saya kehilangan ini. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Saudara perhatikan, ya, ternyata bahwa pribadi ini dia tidak mengobarkan dirinya, ya, menceritakan dirinya bahwa dirinya bisa bijaksana, bisa menerangkan arti mimpi, bisa memberikan usul yang sangat baik dan diterima oleh Firaun, ya, bahwa dia penuh dengan Roh Allah. Tidak. Tetapi kalau lihat hidup daripada Yusuf, saudara, dia adalah satu pribadi yang belajar Allah dari papanya. Dan papanya Yakub menceritakan tentang Allah berdasarkan pengalaman Yakub secara pribadi. Dan kemudian Yakub juga mendengar tentang Allah dari ayahnya, yaitu siapa? Abraham. Ini satu hal yang sangat penting, saudara. Bahwa kakek, papa itu menceritakan pengalamannya dengan Tuhan kepada anak-anaknya. Ya, dan ini satu hal yang sangat penting. Karena kita nggak diajar, ya, oleh hamba-hamba Tuhan yang terdahulu, bahwa kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, membacakan firman Tuhan kepada anak-anak, ya, sehingga anak-anak bisa tahu siapa itu Abraham, siapa itu Adam diciptakan di mana, siapa yang berdosa dulu, siapa yang kemudian kita tahu bahwa Kristus lahir di mana, mati di mana, ya. Jadi sejarah kekristenan, sejarah perjanjian lama juga perlu kita ajarkan. Dan ternyata bahwa guru-guru sekolah minggu ada yang tidak mengerti ini. Ya, sehingga ketika ada satu anak waktu itu warung Ibu Yeni masih jualan makanan, ada anak dari BPK, kemudian datang anak kelas 5, dan kemudian saya tanya, nggak tahu dia. Yesus lahir di mana, Yesus disalib di mana. Dia lihat ke mamanya. Ya, orang Kristen, saudara. Ya, berarti pengajaran tentang Kristus, sejarah hidup Kristus, firman Tuhan dalam perjanjian baru tidak sampai kepada dia. Coba nanti tanya sama anak-anak di rumah. Kadang-kadang mereka ada yang tidak bisa jawab. Ya, nah ini sangat penting sekali. Saudara lihat di sana, kata penuh dengan Roh Allah, bahwa pribadi ini pola pikirnya diatur oleh Allah. Dan karena wujud Allah adalah Roh, maka itu tanpa dia ketahui semua hal-hal yang bersangkut paut dengan Allah dia bicarakan. Dan itu sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan keturunan Yakub di tanah Mesir, dan kemudian memelihara mereka, dan Yusuf tidak sempat untuk melihat sejarah bagaimana Musa membawa bangsa ini. Tetapi dia menjadi bagian dari sejarah. Ada orang-orang tertentu yang dipanggil, dipilih oleh Allah. Kalau saudara dan saya mengerti bahwa saudara dipanggil oleh Allah untuk pekerjaan-pekerjaan rohani, maka kita harus serius dengan itu. Kita sambut. Jangan coba-coba lari. Kacau saudara hidup kita. Kalau kita coba-coba lari kepada panggilan Allah. Ya. Yusuf akhirnya. Dan memang kedewasaan berpikir Yusuf itu sangat indah sekali. Ketika abang-abangnya takut. Ya. Maka Yusuf bilang begini. Memang benar kamu mereka-reka yang jahat untuk aku. Tetapi Allah
merekahkan yang baik. Karena untuk memelihara satu bangsa, untuk memelihara kamulah aku duluan ke Mesir. Dan itu sesuatu yang sangat dahsyat. Seorang yang dipenuhi Roh Allah, dia akan mampu dan bisa untuk mengampuni. Bisa untuk berdamai, karena pengampunan dan perdamaian itu satu paket, saudara. Ada orang mengatakan, udah saya udah mengampuni ya. Ya, pokoknya saya udah mengampuni ya. Tapi kemudian ayo kita ke sana, oh maaf, saya udah mengampuni dia. Tapi kalau saya mau pergi ke rumahnya, maaf. Nah ini belum masuk itu. Karena hanya bisa mengampuni, omong mengampuni, tapi tidak ada perdamaian. Ya. Anak kecil saudara kalau berantem, ya hanya karena main kelereng dan kemudian mereka berantem, mungkin sepupuan, ya dan kemudian saling mengejek, mungkin lempar-lemparan, lalu orang tuanya bilang, sini kamu, sini. Itu kamu punya keluarga. Nanti kalau kamu menjadi besar yang menolong dia, ayo berdamai, ampuni. Anak kecil kan, ya, dia kan begitu. Tapi nggak lama-lama main, sama-sama lagi. Saudara, Yusuf seperti itu. Dan dibuktikan dengan kehidupannya, kebijaksanaannya, kasihnya kepada abang-abangnya. Sikapnya terhadap bagaimana dia memimpin. Dia katakan, beda aku dengan Firaun hanya tahta. Ya, karena Firaun memberikan cincinnya, ya, memberikan kuasanya kepada Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir. Saudara, begitu indah ya. Sebab itu Mesir mau berdamai dengan Israel karena melihat sejarah pada waktu itu. Ya, bagaimana Tuhan Yesus juga mengungsi ke Mesir ketika menghindar dari Herodes pada waktu itu. Ya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, itu Yusuf. Jadi kalau kita sadar dan kita memberi diri untuk menerima Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita juga harus memberi diri untuk dipimpin dan dikuasai, maka kita mempunyai ciri-ciri menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan, menjadi bijaksana dalam berkata-kata, menjadi bijaksana dalam mendengar, dan itu contohnya Yusuf. Dan gereja, dunia membutuhkan orang-orang Kristen yang bijaksana. Yang berikutnya saudara, kita mau melihat ayat yang berikutnya. Ini bicara tentang pengalaman dalam perjanjian lama. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita buka Keluaran pasal 35. Ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Musa memilih orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan di dalam kemah suci. Ya, silakan 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. 35. Ya. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ya, ini Musa. Musa menulis itu. Lihat, Tuhan sudah menunjuk pribadi yang namanya Bezalel dari suku Yehuda dan telah memenuhi
jadi pertama ditunjuk oleh Tuhan, Musa mengatakan, lihat orang itu bahwa Allah telah memenuhi dia dengan roh. Jadi Tuhan tidak hanya menunjuk, di sini juga bicara tentang memanggil, tetapi juga memenuhi dengan roh Allah. Dengan apa saudara? Keahlian, terus pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini bicara soal kemampuan seseorang. Kalau saudara belajar komputer khusus, ya, jurusan komputer, IT, maka saudara perlu mendalami itu. Ya, perlu serius dengan itu. Dalam hal marketing, perlu mendalami itu. Dalam manajemen perusahaan, perlu mendalami itu. Sekolah teologi perlu mendalami itu. Ya. Karena di situ dikatakan bahwa roh Allah memenuhi dengan keahlian dan juga otaknya mengerti, ditambah dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan ayat 34, Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin kepandaian untuk apa? Mengajar. Jadi roh Allah itu memberikan banyak hal yang dibutuhkan oleh orang-orang pada zaman itu, tetapi juga untuk zaman ini dan untuk anak-anak muda, untuk orang-orang yang mengajar. Jadi saya pendeta, ada guru sekolah minggu, penting dipenuhi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah. Ya. Yang berikutnya, 1 Samuel pasal 16. Ini ya, pemilihan Daud oleh Samuel. Sama-sama 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Pengurapan Allah kepada Daud melalui Samuel di sana di Israel selalu berhubungan dengan minyak, dan kemudian di tengah-tengah saudara-saudaranya. Abang-abangnya tidak dipilih, tapi Daud ini dipilih. Mengapa Daud dipilih? Karena dia khusus di hati Allah. Daud orang yang mau dengar-dengaran sama Tuhan. Daud adalah adalah pribadi yang memikirkan tentang Allah. Daud juga adalah seorang yang berdoa. Karena di dalam Mazmur pasal 3, 4, di sana bilang ada doa pagi hari, doa malam hari, Mazmur Daud, doa meminta pertolongan. Dalam pasal-pasal yang berikutnya ada doa-doa Daud yang menulis, dia mengarang doa-doa. Daud juga yang mengatur. Walaupun bait Allah belum dibuat, dia punya rencana, dia punya hati untuk membangun bait Allah. Dia punya hati untuk orang Israel boleh berhadapan dengan Allah. Tapi dia kemudian mengatur siapa penyanyi, siapa yang mengangkat perkakas, siapa, jadi itu administrasi dan juga sistematik pelayanan itu begitu rinci. Ya, diatur semuanya, manajemen pelayanan di ini. Dan kemudian dia udah berpikir mau membangun, tapi melalui Nathan dikatakan bukan kamu yang memang, karena tanganmu penuh dengan darah, ke anakmu lah yang akan membangun rumah bagiku, itu kata Tuhan. Anakmu lah yang akan membangun rumah. Saudara, betapa begitu berharganya anak-anak di hadapan Tuhan. Amin. Ini tidak main-main, saudara. Allah mempunyai rencana buat anak-anak kita. Walaupun rasanya terlambat. Tidak, saudara. Doa seorang ibu, seorang bapak untuk anaknya dapat mengubah hati anak untuk berpaling kepada Allah. Untuk serius
dengan Allah. Entah bagaimana caranya, dalam umur keberapa dia boleh berhadapan secara pribadi. Dia terbuka dengan Allah, begitu rindu dengan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Dari kakak beradik yang dipilih Daud, abangnya tidak. Ya. Eliab, Eliezer, dan sebagainya, abang-abangnya enggak. Sampai Samuel bilang, hanya ini apa anak-anaknya? Oh enggak, ada satu, tapi lagi disuruh ngangon. Ya. Ada di padang sama domba-dombanya. Kata Samuel, panggil dia, karena tanpa dia kita tidak akan makan bersama. Dan pada waktu datang dikatakan kemerah-merahan dia. Dan kemudian dia buka tabung berisi minyak, diurapinya. Dan Alkitab tolong dibuka lagi. Mulai hari itu dan seterusnya. Saudara perhatikan ya. Hari itu dan seterusnya. Apa dikatakan? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dari semua perbuatan Daud kepada Allah, pelayanannya kepada Allah, ada satu kecing calang, ada satu dia punya hal yang keberdosaannya, yaitu mengenai Batseba. Tapi Tuhan mengampuni karena Daud hatinya terbuka. Pengampunan untuk Daud terjadi oleh karena hatinya terbuka kepada Allah. Dalam pengakuan-pengakuan Mazmur pasal 32, Mazmur pasal 51. Dan itu begitu dahsyatnya pengampunan itu, saudara. Walaupun akibat dosa harus juga ditanggung oleh Daud. Di mana Absalom mau merampas kedudukan Daud sebagai raja. Tapi Daud ditolong oleh Tuhan dan selalu ditolong. Ya. Berkuasalah roh Tuhan atas Diki Dawan. Waduh, berkuasalah roh Tuhan atas Tony. Tony apa marganya ya. Berkuasalah roh Tuhan atas Suarto. Manubulu, Manuarta. Ya. Ini saudara, ini harus jadi kerinduan kita. Amin. Enggak terlalu sulit, saudara. Walaupun kita berperang dengan daging, tetapi kalau kita mau memberi diri. Terus yang berikut ayatnya yang berikutnya. Jadi ini pengalaman Daud ya. Jadi Daud juga menyusun doa. Karena Daud itu seorang pendoa, saudara. Ya. Ada doa pagi hari, doa malam hari. Ya. Nah, 1 Samuel 16. Saul itu orang yang diurapi juga, saudara. Dia pernah penuh dengan Roh Kudus sampai orang curiga, apakah Saul termasuk nabi? Ya. Karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Tapi saudara, ya, ketika dia tidak taat, ketika dia tinggalkan Tuhan, ketika dia menyangkal, ketika dia mau mengambil kedudukan yang bukan haknya, yaitu memberikan korban persembahan bakaran kepada Allah, maka Allah cabut kerajaannya. Dan akhirnya dalam ayat itu dikatakan bahwa ada roh yang daripada Allah hingga pada Saul. Dan di sana dikatakan roh yang jahat yang daripada Allah. Nah ini jadi masalah ini. Kok roh jahat daripada Allah hinggap sama si Saul? Nah saudaranya dua kemungkinan. Ya. Yang hinggap sama kita itu roh jahat atau roh Allah. Ketika dia tidak taat maka Allah lepas tangan. Dalam arti ya sesuai dengan keinginan dia, dengan kemauan dia, tidak ada pertobatan lagi. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita sudah menyangkal Tuhan, sudah jauh dari Tuhan, oh roh Allah ada sama kita. Ya. Nah di situ dikatakan ya ketika Saul dikuasai oleh roh jahat, lihat
Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Dan uniknya Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kalau yang main, mungkin Yoab yang main musik. Tidak mungkin roh yang jahat pada Saul itu akan keluar. Tetapi alat musik di tangan orang yang diurapi oleh Allah. Ini bicara tentang pribadinya. Karena musik ini adalah benda mati. Tetapi kalau dimainkan oleh para pemusik yang penuh dikuasai, memberi diri untuk dipimpin oleh roh Allah. Tunduk kepada Allah. Memainkannya tidak sembarangan menurut daging. Tetapi sungguh-sungguh bersandar kepada Allah. Pemimpin pujian juga saudara. Pemimpin doa juga harus. Ya. Semua yang melayani di mimbar harus. Pada waktu engkau mau maju, mau memimpin, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Hanya dengan begitu saudara. Saya kalau sudah mulai maju, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Dan ada waktunya Tuhan, aku tidak mau mengambil kemuliaan-Mu. Tolong supaya tidak menyimpang keluar dari jalur. Dan di situ ada dua kuasa. Roh jahat dan orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Dengan permainan musik. Kemudian roh jahat itu mundur. Peperangan. Dan jangan dianggap bahwa kita main musik dalam ibadah doa malam. Mempersiapkan doa sebentar ini. Itu tidak peperangan. Tapi peperangan saudara. Peperangan dengan roh-roh jahat. Ya. Nah. Terakhir ayat. Ya, silakan Michael. Galatia. Dalam perjanjian baru, Paulus punya pengalaman bagaimana dia anti kepada Kristus, benci kepada orang Kristen. Tetapi bagaimana dia mulai diubah. 13 surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dia mempunyai pusat tulisannya hanya pribadi Kristus. Galatia 5 ayat 18. Sama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu bicara tentang peraturan-peraturan. Dan hukum Taurat tidak menyelamatkan. Hukum Taurat hanya memberitahu dosa. Ini dosa, ini kehendak Allah. Tetapi hukum Taurat tidak menyelamatkan. Sebab itu saudara kepada jemaat di Galatia, ya Paulus dengan tegas mengatakan, beri dirimu dipimpin oleh roh, diatur oleh roh, ya, pola pikir diatur oleh roh. Maka kamu tidak hidup di bawah peraturan-peraturan yang hanya ini kepada aturan-aturan Taurat. Tetapi lebih jauh, dia menaruh Allah diam di dalam kita. Dan dia mengingatkan ketika kita mulai melenceng, ingat firman. Roh Kudus ingatkan firman. Oh iya betul, aku sudah salah, Tuhan ampuni. Ya, jadi lebih pribadi, lebih khusus dia roh Allah berbicara. Ya, ayat yang berikutnya, ayat 24. 24, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah ini bicara tentang hawa nafsu, ya, tentang keinginan, tentang daging, semua yang berlawanan dengan roh. Nanti saudara bisa baca, ya mulai ayat 19 sampai ayat 23 itu, ya tentang buah roh dan juga daging. Ayat 25. Sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Kalau saudara tahu, yakin ada roh Allah dalam diri saudara, ada roh kudus dalam diri saudara, biarlah kita juga mau memberi diri untuk dipimpin.
dalam persiapan-persiapan pelayanan. Ya, nampak saudara, kalau saudara tidak punya persiapan, nampak. Ya. Ada mislehnya, mimpin doa, nyanyi lagunya hilang. Harusnya yang saya harus nyanyikan pada Sabtu itu adalah lagunya, Saatku Menyembahmu tapi hilang. Aduh, lagunya apa ya. Ya, itu mengganggu saudara, ketika kita memimpin doa dengan nyanyian lupa. Ya, itu mengganggu konsentrasi. Ya, jangan dikira bahwa itu tidak mengganggu dalam doa. Ya. Saudara, kita perlu punya kualitas dalam pelayanan. Kita perlu tingkatkan kualitas kita. Doa-doa kita perlu kita tingkatkan kualitasnya. Saudara, kalau orang yang tahu di dalam roh, dipimpin oleh roh, dia enggak minta banyak, hanya sebut namanya, Tuhan tolong Pak si Hombing. Nah, Tuhan tahu. Tuhan kuatkan Ibu Alma. Tuhan kuatkan, gitu aja saudara. Ya. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Sebelum kita ngomong Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan juga nunggu kapan kita ngomong. Jikalau kita hidup oleh roh, kalau kita tahu, maka memang roh itu yang menghidupkan kita. Menghidupkan iman kita, yang menghidupkan pelayanan kita. Sehingga pelayanan kita tidak biasa-biasa saja. Baiklah, kita juga dipimpin oleh roh Allah. Jadi kata dipimpin, maka roh itu di atas kita. Roh itu berjalan bersama kita, roh itu menuntun kita, roh adalah penolong, dia adalah pengajar, dia mengisapkan dunia akan dosa, dia juga adalah pribadi yang menyatakan kebenaran di dalam hidup saya dan saudara. Mari, dalam ibadah-ibadah Rabu, kita perlu mempersiapkan dengan serius dan minta Roh Kudus menolong. Dan bukan hanya cap. Ya, tolong, biasanya kalau orang yang baru pertama kali mimpin, ya udah lama mungkin mimpin di tempat lain, lalu suruh mimpin di sini, dia bilang, tolong doakan ya. Aduh, saya besok nih mau mimpin di sini nih, ini untuk pertama kali, tolong doakannya, tolong doakannya, tolong doakannya. Kalau udah biasa saudara, udah lama dia udah gak minta tolong lagi. Ya, malah kalau yang sudah biasa melayani, apa khotbah atau apa, udah nanti aja mengalir saudara ya, bisa seperti itu. Ya, malah pada waktu baru mulai memimpin, ya saatku menyembahmu, biasa saja. Tapi ketika sudah mulai rasa bangga dia, saatku menyembahmu, dia mulai pakai apa namanya? Improvisasi. Ya, karena dia anggap sudah biasa. Ya. Nah, saudara tidak perlu seperti itu. Roh Kudus biasa saja ya. Tinggal kuasanya. Semua kita akan merasakan seorang yang memimpin di depan, di dalam kesiapannya dan bersandar kepada roh. Itu semua kita yang hadir. Aduh, mengalami jamahan. Aduh, belum apa-apa udah mengalami jamahan. Ya, itu kualitas yang Tuhan mau. Amin. Mari tingkatkan hubungan kita dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus. Dia baik, dia luar biasa. Dia yang menyatakan kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita angkat pujian. Ku angkat tanganku. Refnya saja. Saatku menyembahmu, tapi kita angkat pujian, ku angkat tanganku. Silakan Saudara Michael. Ku angkat, okay. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan.
saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjamah dan mengurapi kami dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami sudah diberikan kesempatan untuk mengangkat pujian di hadapan-Mu ya Tuhan. Lagu yang kami nyanyikan boleh berkenan di hati Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, agar hati Tuhan, tangan Tuhan semakin terbuka untuk memberkati hidup kami ya Tuhan. Kami percaya setiap langkah hidup kami di bawah pimpinan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di dalam kondisi apapun yang kami hadapi, Engkau tetap baik bagi kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan solusi ketika kami menghadapi masalah. Solusi yang dari Tuhan selalu sempurna untuk memberikan kami kemenangan atas setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu Engkau mendatangkan kami di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, mengikuti persekutuan doa malam. Kami sudah menyembah Engkau melalui pujian yang kami angkat. Kami sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Diki Dauhan. Kami percaya ketika kami mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kami dimateraikan oleh Roh Kudus. Kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang kami hadapi, Roh Kudus akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, firman-Mu yang sudah ditabur boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan rohani kami, agar kami semakin mengenal Tuhan, semakin tahu siapa Yesus yang kami sembah, dan kami masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah, dan kami bisa menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan menyampaikan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kita katakan sekali lagi dengan iman yang sungguh, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan. Angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya.
Sekali lagi dengan iman sungguh katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Ku sembah Kau Tuhan, oh haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku Tuhan, selamanya Kau hebat. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oh haleluya Tuhan, Engkau sungguh ajaib bagi kehidupan kami. Sampai selama-lamanya Engkau maha hebat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang maha dahsyat seperti Engkau ya Yesus. Engkau adalah hebat di dalam setiap tindakan yang Engkau ambil ya Tuhan. Janjimu tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Janjimu berlaku di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu besar melimpah di dalam kehidupan kami. Pengampunan-Mu berlimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sampai kapanpun Engkau tidak pernah berubah. Firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap ajaib bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Sebagai umat Kristen kami bersyukur tidak pernah kekurangan kasih dan kebaikan Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, Engkau adalah sahabat sejati kami yang siap memberikan pertolongan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Ketika kami lemah, kuasa-Mu semakin kuat untuk melepaskan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dengan segala pergumulan beban berat yang kami alami ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena bersama Yesus hidup kami ringan, beban kami ringan, dan Engkau memberikan kemenangan atas kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saatnya kami akan menyampaikan pokok doa di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah maha mendengar, Engkau tidak tidur terhadap setiap doa yang kami sampaikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa Engkau akan menjawabnya ya Tuhan. Karena kami adalah anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami ya Tuhan. Setiap anak yang meminta kepada Bapa, asalkan itu membawa kebaikan, membawa berkat, maka Sang Bapa yang Maha Kuasa akan menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami siap menyampaikan doa di hadapan-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan, supaya setiap doa yang kami sampaikan itu betul-betul berasal dari isi hati Tuhan. Kalau Tuhan menyampaikan doa kepada kami, maka kami tidak akan salah berdoa ya Tuhan. Doa kami benar di hadapan-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami, agar kami layak untuk menyampaikan doa di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Untuk pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk para majelis kita, mulai dari tingkat atas ya, dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga seluruh anggota majelis dari setiap komisi. Kita doakan mereka dulu supaya rencana program kegiatan gereja kita yang di tahun 2024 ini belum terlaksana, kita doakan supaya terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita berdoa agar program gereja kita, program kerja gereja kita itu boleh membawa dampak positif bagi pertumbuhan rohani jemaat kita. Kita doakan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala,
dan seluruh anggota majelis setiap komisi agar bekerja sama merancangkan program khususnya di tahun 2025 supaya program gereja kita dapat berjalan dengan lancar, membawa pertumbuhan rohani yang baik bagi anggota jemaat yang kita layani. Untuk pokok doa ini saya mohon dengan hormat Tante Evi Maria yang memimpin dalam doa, silakan. Boleh maju ke depan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali datang kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Tuhan Yesus, kami pada malam ini berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Daniel Gunawan, juga Ibu Gembala kami, Ibu Cucu Tuhan. Tuhan, semua adalah dalam rancangan-Mu. Pak Daniel dan Ibu sudah Engkau percayakan Tuhan, untuk menjadi Bapak dan Ibu Gembala di GGP Maranatha Cimahi. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah merencangkan yang terbaik Tuhan. Engkau akan memberkati Bapak dan Ibu Gembala Tuhan dalam memimpin jemaat di sini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu tercurah atas Bapak dan Ibu Tuhan, hingga apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan untuk membawa kebaikan, pertumbuhan iman jemaat yang sudah Engkau percayakan kepada Bapak Ibu Gembala Tuhan, boleh dilakukan dengan baik Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kekuatan, kesabaran, hikmat yang daripada Engkau turun pada Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para majelis, juga para pelayan-pelayan di GGP Maranatha Cimahi ini Tuhan. Engkau juga yang sudah merancangkan semuanya juga dalam pemeliharaan Engkau Tuhan. Berikan hikmat, kesabaran, kesatuan hati Tuhan dalam melayani Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi kami semua Tuhan, kami juga dapat mengembalikannya hanya dengan melayani dengan tulus hati Tuhan. Dan Roh Kudus mulai yang menolong kami hingga kami boleh bergandeng tangan Tuhan dalam melakukannya, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan buat iman kami kepada Engkau Tuhan, dan biarlah untuk hormat dan kepujian Engkau saja Tuhan. Tuhan, ada segala sesuatu yang sudah disusun Tuhan dalam program GGP Maranatha Tuhan untuk tahun 2024 yang masih dalam rancangan untuk dilaksanakan Tuhan sampai tahun 2024 akhir Tuhan. Apapun yang Tuhan kami rencanakan Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, boleh tercapai dan berjalan lancar oleh kasih anugerah Engkau Tuhan. Baik panitia Natal Tuhan, Pak Agus dan tim Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Karena kami ingin Tuhan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Untuk kami semua Tuhan, biarlah membawa jiwa-jiwa yang haus kepada Engkau Tuhan menjadi bersorak-sorai Tuhan, karena merasakan Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengucap syukur atas kelahiran-Mu Tuhan. Rencana, acara juga Engkau berkati Mbak Ruth Tuhan dan timnya Tuhan. Engkau tolong Tuhan dapat menyajikan acara yang dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, dan semuanya menjadi bersukacita Tuhan, karena Engkau lahir bagi kami semua. Untuk dananya Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau menolongnya Tuhan, menolong kami semua Tuhan. Engkau dapat menggerakkan para jemaat Tuhan untuk dapat membantu Tuhan dalam memenuhi kebutuhan dana Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Engkau sudah akan menolong kami semua Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami semua para jemaat juga boleh merasakan kasih Engkau. Tuhan, pada minggu depan beberapa hari lagi akan dirayakan hari kelahiran Komisi Wanita Tuhan. Engkau berkati Ibu Marlin, juga para pekerja Tuhan di KW Tuhan. Engkau berkati Tuhan
Biar apa yang direncanakan Tuhan Engkau memberkatinya. Acara demi acara juga boleh dilakukan Tuhan. Biarlah ibu-ibu KW ini Tuhan lebih bersemangat lagi Tuhan. Lebih kuat lagi Tuhan menjadi istri-istri yang takut akan Engkau Tuhan. Untuk minggu depan juga ada rencana untuk komisi pria Tuhan. Untuk merayakan juga hari ulang tahunnya. Engkau berkati juga dananya juga kami mohon Tuhan. Engkau gerakkan para bapak-bapak Tuhan. Untuk mempunyai kerinduan Tuhan untuk beribadah Tuhan. Karena mereka adalah imam dalam keluarga yang sudah Engkau percayakan. Urapi mereka, Engkau jamah Tuhan. Sehingga pada hari-hari ke depan Tuhan, boleh mereka datang bersekutu Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga mereka juga dapat menjadi imam dalam keluarga Tuhan. Sehingga ada pertumbuhan Tuhan dalam keluarga lepas keluarga di jemaat GGP Maranatha ini Tuhan. Sehingga Tuhan boleh nama-Mu yang dimuliakan. Dan setiap keluarga Tuhan boleh bertumbuh juga di dalam kasih dan penyertaan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk program tahun 2025 Tuhan. Apa yang menjadi baik Tuhan, Engkau berikan Tuhan. Hingga dapat direncanakan Tuhan segala sesuatunya Tuhan. Untuk pelayanan di kemudian hari Tuhan. Hingga banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan juga Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Tuhan, kami mohonkan doa ini. Engkaulah yang menyempurnakan segala program yang sudah direncanakan. Dan nama-Mu lah yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sebelum menaikkan pokok doa selanjutnya, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita berdoa untuk para pelayan gereja kita yang ada di ibadah raya, mulai dari tim musik, WL, singer, kolektan, usher, kolekte, dan sound system. Semua yang terlibat di dalam pelayanan, setiap ibadah yang dilaksanakan dipenuhi dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Gereja ini adalah milik Tuhan. Setiap kegiatan dan pekerjaan
yang diselenggarakan di gereja ini harus betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka pelayanan kita akan sia-sia. Di setiap ibadah komisi, pria, kaum wanita, komisi doa malam, lansia, sekolah minggu, river, semua pelayan yang terlibat diurapi oleh Roh Kudus, dan di dalam hati mereka tertanam untuk rindu dan mau berdoa sebelum memulai pelayanan. Oh haleluya. Kita berdoa secara bersama-sama di hadapan Tuhan dengan bersuara. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan-Mu yang Engkau tempatkan di gereja kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sebelum memulai pelayanan, mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan hati mereka. Biarlah pengudusan dan penyucian-Mu turun atas mereka sebelum melayani Engkau di gereja ini ya Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat dan ajaib, membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan rohani jemaat kami ya Tuhan. Ada kuasa di dalam pelayanan, ada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam pelayanan yang dilakukan ya Tuhan. Oh haleluya. Tanamkan dalam hati mereka kerinduan untuk mau berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya berdoa kepada Allah Bapa, meminta kekuatan, dukungan dari Allah Bapanya. Demikian juga kami mau meneladani Tuhan Yesus, mau berdoa di dalam mempersiapkan pelayanan kami ya Tuhan. Supaya ada power, ada kuasa, ada mujizat ketika mereka melakukan pelayanan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Untuk pokok doa yang terakhir, kita akan berdoa untuk anggota jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh. Yang pertama kita berdoa untuk Bapak Kris, suami dari Ibu Susan. Kemudian Pak Maurits Siombing, kita doakan supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada beliau. Kita berdoa untuk Ibu Uci, kemudian Ibu Lucia di masa tuanya. Kita doakan supaya rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya diangkat dan dijamah oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk Om Diki Dauhan, jantungnya agar tetap stabil. Setiap obat yang diminum, bukan kekuatan obat itu yang membawa kesembuhan, tetapi kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam obat itu yang menyembuhkan. Kita doakan supaya Om Diki Dauhan tetap selalu bersukacita di dalam menjalani kehidupan dan pelayanannya. Kita juga berdoa untuk Tante Alma agar tekanan darahnya distabilkan oleh kuasa Tuhan. Tidak lagi pusing, tidak lagi mengalami kelemahan. Dan kita bersyukur beliau ada di sini itu bukan karena kekuatan yang beliau miliki, tetapi karena kemurahan kasih Tuhan. Sehingga Ibu Alma boleh datang ke tempat ini untuk bersama-sama mengikuti doa malam. Kita juga berdoa untuk Ibu Yeni Tobing yang sedang dirawat di rumah sakit Dustira oleh karena vertigo. Kita doakan supaya Tuhan yang menjamah kepalanya agar vertigo itu hilang dari kepalanya. Kita doakan dokter tim medis yang menangani diurapi oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberikan penanganan dan obat yang pas untuk penyakit vertigo Ibu Yeni Tobing. Untuk Ibu Elia juga di masa operasinya kita doakan untuk pemulihannya. Siapapun anggota jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh, kita doakan supaya Tuhan yang menjamah mereka. Setiap anggota jemaat yang mengalami masalah ekonomi, kita doakan Yesus sumber berkat bagi kehidupan manusia. Dialah pemelihara kehidupan manusia. Kalau burung pipit yang kecil saya diperhatikan oleh Allah, apalagi manusia yang sudah menjadi Kristen, pengikut Kristus, pasti hidupnya diperhatikan oleh Tuhan. Dan kita percaya anak Tuhan tidak akan meminta-minta roti, tetapi Tuhan menyediakan berkat bagi kehidupan mereka. Yang mengalami kekurangan ekonomi kita doakan, yang sedang mencari pekerjaan kita doakan supaya Tuhan membukakan pintu berkat bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan,
mujizat itu nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Nanti untuk pokok doa ini saya mohon dengan hormat Ibu Cucu Marlina yang memimpin dalam doa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan itu sangat mungkin di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, bukan karena kekuatan, namun Roh Tuhan. Ketika ku berdoa, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh Tuhan, mujizat itu masih ada sampai detik ini Tuhan. Engkau mampu melakukan perkara-perkara yang sulit bagi kami, perkara yang mustahil bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kuasa. Malam ini Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu, membawa saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, Kau jamah setiap tubuh yang lemah. Hamba boleh menyerahkan Ibu Yeni Tobing yang sedang dirawat. Tuhan juga yang menjamah tubuhnya yang lemah. Berkati para dokter yang menangani, urapi supaya apa yang diberikan terapi ini boleh menjamah, memulihkan Ibu Yeni Tobing. Hamba boleh menyerahkan kesehatan Ibu Alma, Pak Diki Dauhan, untuk Pak Suwarto. Hamba juga boleh menyerahkan untuk Pak Sajiman, untuk Ibu Lucia, untuk Ibu Susi. Hamba juga menyerahkan Ibu Uci. Hamba boleh menyerahkan juga Tuhan untuk kesehatan Pak Kris, untuk Pak Maurit Sihombing, untuk Pak Endi, untuk Pak Silas, Pak Tirto. Tuhan, hamba boleh menyerahkan anggota jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, untuk Juan putra dari Pak Yudi. Tuhan, jamah jantungnya, untuk Milka juga Tuhan, Kau tolong. Hamba percaya Engkau yang memulihkan tubuh-tubuh yang lemah. Hamba juga menyerahkan untuk anggota jemaat kami yang dalam kesulitan ekonomi. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, hamba juga boleh berdoa untuk bisnis anggota jemaat kami. Tuhan, dimanapun dilakukan, Tuhan memberkatinya. Juga untuk bengkelnya Pak Randy, Tuhan juga kirimkan orang, para customer. Hamba boleh menyerahkan toko-toko, rumah-rumah makan, kantin, juga usaha dagang daripada anggota jemaat, baik yang jual kue-kue di pasar, membuat kue di rumah, itu dijual dimanapun Engkau memberkatinya. Yang bekerja, Tuhan juga berkati. Perusahaan di mana anggota jemaat kami boleh bekerja, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menyerahkan segala pergumulan anggota jemaat kami, baik yang sakit, dalam kesulitan keuangan. Tuhan juga buka jalan supaya ada dana untuk biaya kuliah, biaya sekolah daripada anak-anak kami. Terima kasih Bapak, Kau Allah yang luar biasa, Kau yang menjamah kami sekalian
untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Hamba serahkan juga untuk kesehatan Pak Ferdinand, Ibu Reni juga Tuhan, Kau yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, untuk doa penutup, Bapak Daniel yang memimpin kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih untuk kehadirannya, berapa banyak yang boleh hadir pada malam ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kami mengucap syukur bahwa kami beriman kepada Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena Engkau menciptakan ruang dan waktu. Oleh karena itu kami tidak salah boleh beriman, membuka hati, menerima, mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau juga yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga Engkau memberikan semangat selalu kepada kami. Hari lepas ke hari. Terima kasih Tuhan, apabila kami akan tinggalkan rumah Tuhan, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon berkat perlindungan-Mu di jalan, hingga tiba di rumah dengan selamat. Dan kami akan mengarungi malam gelap ini dalam jam istirahat. Hamba mohon tidur yang nyenyak kepada kami sekalian, sehingga kami boleh melewati jam demi jam. Namun kami juga sadar bahwa seringkali iblis memasang strategi untuk menjatuhkan iman percaya kami melalui musibah alam atau bencana alam. Dalam nama Yesus kami tolak itu semua. Roh-roh penyakit yang akan menyerang kepada kami, dalam nama Yesus kami juga usir itu keluar. Kami mohon Kau bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami tetap ada di dalam perlindungan tangan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang boleh setia di dalam melayani ibadah demi ibadah. Hamba menyerahkan khususnya pada kidauhan. Hamba percaya Engkau yang boleh mengurapi lebih lagi dari hari-hari yang sudah dilalui. Demikian juga untuk pemain alat musik. Hamba menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Demikian juga Bapak Agus di tengah-tengah kesibukan pekerjaan di Sanbe. Beliau memisahkan waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hamba percaya Allah tidak pernah berhutang kepada seorang pun. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Sementara kami akan memberikan persembahan, hamba percaya Kau boleh memberkati tangan-tangan yang terulur, mengembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih untuk Ibu Dewi yang boleh menyediakan konsumsi bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Mari kita tadahkan tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menaungi memberkati engkau sekalian malam ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua orang percaya katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk.